Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zakia Hidayah. Nah, kali ini kami mau membahas mengenai kasus-kasus yang sangat update di luar sana, yaitu kasus perselingkuhan. Nah, seperti apa kira-kira pendapatmu tentang kasus perselingkuhan? Wah, ini berat ya. Iya. Ini nggak apa-apa kita angkat. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kasus perselingkuhan ini kan suatu perbuatan yang kelihatannya tidak akan pernah berhenti ya. Dia selalu mewarnai baterai rumah tangga seseorang gitu. Jadi begitu banyak kasus perselingkuhan di luar sana yang betul-betul menjadi suatu permasalahan, bahkan berimplikasi serius dan diakhiri oleh perceraian, dan perceraian itu akan berimplikasi pada anak-anak mereka seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kasus perselingkuhan yang lagi marak terjadi ya kan, banyak orang yang bertanya, apakah perselingkuhan ini bisa dipidana atau tidak? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang pidana dalam kasus perselingkuhan ini, itu secara khusus tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, baik itu yang lama maupun yang baru saat ini gitu. Namun kalau kita melihat konteks perselingkuhan dalam satu perkawinan, seseorang misalkan sudah menikah, ada hubungan perkawinan antara suami istri, lantas salah satunya, apakah itu suaminya atau istrinya, berselingkuh dengan orang lain yang bukan pasangannya, dan perselingkuhannya itu sudah sangat jauh, bahkan ada hubungan badan misalkan, terus kepergok atau disaksikan oleh beberapa saksi, itu sangat bisa dipidana. Karena memang tidak ada diatur dalam KUHP terkait masalah perselingkuhan, tapi ini sudah jatuh pada kasus perzinahan, yaitu melakukan hubungan badan yang dimana seseorang sudah ada suatu ikatan perkawinan, tetapi dia melakukan hubungan badan bukan pada pasangannya yang sah, itu sudah masuk perzinahan, dan itu diatur dalam pasal 111 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ya. Kira-kira redaksinya seperti ini. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, kategori 2 ini maksudnya 10 juta. Dia dipenjara selama 1 tahun paling lama dan didenda sebanyak, paling banyak ya, itu kategori 2 atau 10 juta. Atau didenda ya? Iya, itu. Jadi kalau orang-orang bertanya bahwa apakah perselingkuhan itu bisa dipidanakan atau tidak, yaitu kita harus lihat konteksnya dulu, konteks perselingkuhannya itu seperti apa. Ya, gimana? Iya, jadi kasus perzinahan ini itu sebenarnya lebih pada delik aduan ya. Ya, kalau misalkan ini nggak diadukan ya selewat begitu aja. Itu berarti harus mengadu ke pihak yang berwajib, ke polisi ya, harus adakan laporan ke kepolisian gitu. Nah, orang-orang yang berhak melaporkan itu ya tentu pasangan
dari salah satu yang berselingkuh ini. Misal seorang suami berselingkuh dengan perempuan lain. Nah, pastinya merasa dirugikan adalah si istri suami yang berselingkuh ini kan. Maka daripada itu si istri yang suaminya lagi selingkuh, ya kalau bisa secepatnya dilaporkanlah suaminya. Kalau memang itu betul-betul ada buktinya bahwa mereka itu adakan perselingkuhan, dan perselingkuhannya itu sampai pada tahap hubungan badan. Nah, itu karena sudah masuk ranah perzinahan namanya. Itu. Tapi kalau tidak mengadu, tidak lapor ke polisi, berarti ya nggak apa-apa ya? Ya udah, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Iya. Jadi kasus perzinahan ini itu memang ranahnya pidana ya, karena kasus ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun berbeda dengan peristiwa-peristiwa pidana yang lainnya. Itu sehingga ya namanya juga delik aduan ya harus dilaporkan. Baik, kalau ada dalam suatu pernikahan ada suami atau istri yang berselingkuh, kira-kira menurut, ini kan tanggapan pribadi ya, menurut kamu itu gimana baiknya? Ya tentu kalau dalam satu ikatan perkawinan ya, pernikahan, langkah yang paling efektif yang harus kita lakukan itu adalah musyawarah bersama keluarga, terus mediasi. Orang juga kalau misalkan sampai pada tahap ke pengadilan agama untuk melakukan perceraian atau dan sebagainya, ya sebelum sampai pada tahap itu juga kan terlebih dahulu harus dimediasi. Harus dimediasi, baiknya seperti apa gitu kan. Ya pada prinsipnya ketika berkaitan dengan rumah tangga itu ya seperti itu. Jalur alternatifnya ya musyawarahkan aja bagaimana baiknya. Gitu. Karena kasus-kasus seperti ini tuh kalau diakhiri dengan perceraian, implikasinya semakin besar, berdampak pada keluarga kedua belah pihak. Ya kan, silaturahim itu sudah terputus pastinya. Ya mungkin masih komunikasi, tapi itu pasti akan renggang. Terus yang lebih parahnya itu efek pada anak-anak mereka ketika ada. Ya, berapa banyak anak-anak di luar sana yang kurang perhatian dari sosok ayah, sosok ibu karena kasus perceraian, ya kan? Berapa banyak anak-anak yang terlantar dalam tanda kutip itu karena kasus perceraian gitu. Jadi maksudnya gimana? Mediasi dulu. Kalau dari kamu pribadi gimana? Mediasi, habis mediasi kalau bisa diperbaiki gitu. Iya, karena poinnya musyawarah, poinnya mediasi itu sebenarnya ya kita berbicara win-win solution. Kita cari solusi yang terbaik lah. Tapi kan kalau perselingkuhan itu ya, menurut orang-orang di luar sana tuh perselingkuhan itu nggak ada obatnya. Dia kalau sudah berselingkuh itu pasti akan berselingkuh terus-menerus seperti itu. Jadi nggak akan sembuh-sembuh. Itu gimana tuh? Ya ada juga yang berpendapat seperti itu, tetapi tidak ada salahnya memberikan kesempatan. Ya, tapi kalau sudah diberi kesempatan terus tetap selingkuh? Iya, kita kembalikan pada pasangan yang bersangkutan. Iya, kita kembalikan pada mereka baiknya seperti apa ketika memang kebersamaannya mereka dipertahankan, tapi justru lebih parah, ya lebih baik berpisah daripada terus dipaksakan tapi
menyakitkan kan seperti itu. Itu ya, saya cuman mau mengatakan bahwa perselingkuhan ini adalah suatu penyakit yang memang selalu eksis ya di tubuh rumah tangga seseorang. Nggak bakal selesai itu kasus perselingkuhan itu. Iya. Ini kasus klasik yang senantiasa eksis sampai saat ini. Ya, di kalangan siapapun ya, baik itu iya. di kalangan orang maksudnya orang pada umumnya ya. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya artis yang lagi berselingkuh gitu. Iya, perselingkuhan itu tidak mengenal kasta ya. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa ketika suatu pasangan dalam suatu rumah tangga itu finance atau finansialnya sudah mendukung, kasus perselingkuhan, kasus perceraian akan sangat minim. Itu nggak menjamin juga. Apa kira-kira penyebab dari perselingkuhan itu? Ya, karena sebenarnya banyak faktor sih kalau menurut saya. Ada komunikasi yang tidak tuntas ke pasangan, terus ada ketidakterbukaan pada pasangan, dan apresiasi pada pasangan itu sangat minim gitu, menurut saya. Oke, cukup sekian bincang-bincang saya dengan suami saya mengenai perzinahan, perselingkuhan, dan juga dampak-dampak dari kasus perselingkuhan. Ya. Dan ada closing statement. Ya. Jadi para pasangan-pasangan di luar sana, ya tentu kita banyak-banyak berpikir lagi ketika ingin melakukan hal-hal yang memang itu sudah jelas-jelas bisa merusak rumah tangga kita ya. Apalagi ini bukan hanya merugikan suami istri saja ketika itu terjadi, tapi juga akan berdampak besar pada anak-anak dan juga keluarga besar tentunya. Itu sih kalau dari saya. Maka dari itu ya, semua pasangan kalau bisa selalu saling mengingatkan dan selalu menjaga diri satu sama lain, dan paling penting adalah selalu menumbuhkan sikap kepercayaan satu sama lain gitu, dan saling terbuka ya. Terbuka termasuk password HP. Yes. Iya. Password HP saya itu udah bukan rahasia lagi kalau sama istri. Bahkan kita sering tukar HP, sering tukar WhatsApp, sering tukar sosial media lainnya gitu. Account sosial media. Jadi dengan begitu ya, pasangan kita juga akan merasa percaya gitu kan. Saya pun seperti itu pada istri. Oke. Oke. Seperti itu ya guys. Ya. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan menonton video dari kami berdua. Tetap dukung channel Zakia Hidayah. Semoga channelnya semakin berkembang, terus selalu memberikan informasi-informasi yang lebih terupdate ya. Dan tentu
berharap semoga teman-teman di luar sana senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, silahkan di subscribe ya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.